Halo, shalom, selamat sore saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bertemu dengan saudara pada sore hari ini dalam Secangkir Rempah sesi yang ke-37. Puji Tuhan, bagaimana kabar saudara? Saya percaya dan saya berdoa kita semua dalam lindungan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam situasi yang saat ini semakin susah, bahkan besok di Jakarta itu sudah akan diadakan PSBB total, membuat kadang-kadang amarah kita, membuat emosi kita tidak terkontrol. Nah saudara, tema kita sore hari ini adalah amarah yang tidak terkontrol. Kemarin pagi saya memesan Grab untuk mertua dan adik ipar yang datang ke rumah dan akan kembali ke rumah mereka. Ada terjadi miskomunikasi antara saya dan supir Grab tersebut tentang alamat. Saya memberikan alamat yang lain, tetapi kemudian supir Grab tersebut salah mendengar dan akhirnya dia datang ke alamat yang salah. Dan akhirnya dia menjadi sangat marah kepada saya. Dia telepon dan dia marah-marah. Dan ketika dia sampai di rumah, saya berkata kepada orang tersebut, "Bapak mau jadi supir Grab kah atau mau marah-marah atau mau jadi pemarah?" Wah, ini membuat dia semakin marah. Dan kemudian saya berkata kepada supir Grab tersebut, "Pak, kalau begitu dibatalkan saja ya, tidak usah lagi dilanjutkan, saya cari Grab yang lain." Hal ini membuat dia semakin marah lagi dan kemudian dia marah dan dia mencoba untuk memutarkan mobilnya. Dan pada waktu dia marah-marah memutarkan mobilnya, saudara, dia tidak sadar dia menabrak anak kecil di depannya. Tapi puji nama Tuhan, anak tersebut tidak kenapa-kenapa. Setelah di ronsen hasilnya baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terkadang amarah bisa menghancurkan kehidupan kita. Bukan terkadang, amarah kalau tidak dikontrol dengan baik sangat-sangat menghancurkan kehidupan kita, bahkan menghancurkan kehidupan orang lain. Kita menyesal, maka penyesalan itu sudah tidak ada artinya lagi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pun yang seperti yang terjadi dengan Saul. Dalam 1 Samuel pasal yang ke-18 ayatnya yang ke-8 berkata bahwa lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataannya itu menyebalkan hatinya, sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, teks yang kita baca ini menceritakan tentang bagaimana Saul dan Daud ketika mereka pulang berperang melawan orang Filistin. Ada beberapa perempuan yang keluar menari-nari dan menjemput mereka. Perempuan tersebut memperkatakan kalimat-kalimat yang tadi bahwa kepada Daud diperuntukkan berlaksa-laksa, tapi kepada Daud diperuntukkan beribu-ribu. Ini membuat Saul sangat marah dan sangat benci dengan Daud. Karena dia berkata, ini bisa-bisa nanti lama-lama raja itu akan jatuh juga kepada Daud. Dan perkataannya menjadi kenyataan. Karena amarahnya, karena bencinya kepada Daud, membuat Daud semakin berhasil. Dan akhirnya dia menjadi raja Israel. Beberapa kali Raja Saul mencoba untuk membunuh Daud. Berkali-kali dia mencoba untuk membunuh Daud. Tetapi tidak sampai terjadi pembunuhan itu. Karena Tuhan melepaskan Daud dari amarah Raja Saul. Bahkan karena amarah Raja Saul membuat dia dikuasai oleh roh jahat. Saudara yang dikasihi Tuhan, amarah sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat menghancurkan. Kalau kita tidak bisa mengontrol amarah kita, maka amarah itu bisa menghancurkan diri kita. Amarah itu bisa menghancurkan masa depan kita. Amarah itu bisa menghancurkan keluarga kita. Amarah itu bisa menghancurkan orang lain. Saudara, bahkan bisa nyawa, bisa membuat orang lain kehilangan nyawa. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti supir Grab tadi, amarahnya membuat dia hampir saja menghilangkan nyawa orang lain, hampir saja menabrak orang lain dan orang lain meninggal. Karena apa? Amarah yang tidak terkontrol. Dengan demikian saudaraku yang dikasihi Tuhan, sore ini saya mengajak kita melalui Secangkir Rempah dalam firman Tuhan ini supaya kita apa? Supaya kita mampu bisa mengontrol emosi kita, mengontrol amarah kita. Karena amarah yang tidak terkontrol dampaknya luar biasa.
biasa, dampaknya fatal, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian firman Tuhan pada sore hari ini. Kiranya menolong kita, memampukan kita supaya sebagai anak Tuhan kita mampu mengontrol amarah kita, walau dalam situasi yang tidak baik, walau dalam situasi yang membuat kita harus marah, kita harus tetap mengontrol amarah kita supaya jangan sampai amarah kita itu menghancurkan orang lain. Amarah, apakah tidak boleh marah? Boleh marah, asal harus dikontrol, dan amarah itu bersifat prinsip yang yaitu menegur orang untuk tidak berbuat dosa. Selamat sore, sampai bertemu di sesi yang selanjutnya. Tuhan memberkati saudaraku yang dikasihi Tuhan. Amin.